sudah klik video ini, tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton, enjoy! Weh, pasarang mana yan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, welcome back my channel YouTube Raden Mas Sinterdingrat. Oke, di depan saya nih ada motor CBR 150 Thailand. Yang ini kendaraan baru saya, dan di sini saya akan memberikan tips cara memilih motor second CBR 150R ini ya guys ya. Karena ini kan motor yang sudah lama ya, jadi tahun 2002 atau sampai 2004 ya, 2002 sampai 2004 itu yang bukan versi seperti ini, yang dari 2005 ke atas itu sudah menggunakan stripping yang model tribal begini ya. Nah oke, di sini saya akan memberikan tipsnya supaya kalau misalkan Anda semua mau meminang ini motor Thailand ini, saya akan berikan tipsnya. Ini kebetulan juga saya langsung ya, pengalaman saya. Jadi saya akan berikan tipsnya. Jadi buat kalian semua yang pengen meminang motor CBR ini nih, CBR Thailand ini yang bentuknya imut-imut ya, yang modelnya slim tapi tenaganya tenaga badak ya. Jadi saya akan berikan tipsnya. Oke. Sebelum saya memberikan tipsnya, jangan lupa like and subscribe ya guys ya, channel Raden Mas Sinterdingrat, dan juga jangan di skip videonya. Mantap. Oh yes, jadi yang pertama tipsnya untuk membeli motor ini, cek bagian ini guys, dokumennya. Kita lihat dulu pajaknya edip atau tidak, dilihat BPKB STNK-nya ada tidak, faktura juga ada apa tidak. Kalau memang ada, ya alhamdulillah, berarti motor itu layak untuk dipilih ya guys ya. Cek dulu kondisinya pajaknya mati atau tidak, terus lihat juga kaleng platnya, kaleng platnya itu mati atau tidak, dan BPKB-nya atas nama siapa, terus pajaknya juga dilihat, terus faktura juga, kalau nggak ada fakturanya nggak apa-apa, kalau emang lebih baiknya ada fakturnya. Alhamdulillah motor ini STNK BPKB tapi fakturanya nggak ada. Tapi nggak masalah, oke lah, itulah. Itu tips pertama saya. Jadi cek bagian dokumen, terus lihat juga pajaknya, karena pajak dari motor CBR ini tahun 2009 ini sangat mahal ya, sama dengan motor baru ya, lumayan mahal. Bisa dicek sendiri ya berapa pajaknya. Oke, lanjut. Tips kedua yaitu mengecek kelistrikan. Nah ini juga harus teliti nih guys nih, kelistrikan juga harus dicek ya guys ya. Alhamdulillahnya motor saya dapat dengan kondisi motor yang kelistrikannya semuanya on. Dari mulai sen, kita nyalain dulu, netral nyala, dari mulai sen, lampu indikator nyala, ini sen kanan ya berkedip, ini juga berkedip. Nah sen kiri, sen kanan, sorry tadi sen kanan, ini sen kanannya, ini sen kanan, sorry ini sen kanan, dan tadi sen kiri nyala guys. Nah lalu klakson ya, nah klakson nyala. Dan di sini sudah ada tambahan lampu ya, tambahan lampu supaya lampunya itu bisa mati ya, karena kan CBR ini lampunya udah dari sananya juga langsung nyala ya. Dan di sini saya menggunakan lampu bonusnya, yaitu dapat lampu LED 3 kaki ya guys ya. Dan di sini kebetulan lampunya langsung nyala, tuh lihat nyala, lampu jauhnya juga nyala. Oke. Nah jadi gitu, cek bagian kelistrikan, lihat indikator ini juga harus dilihat nih jalan atau tidak, RPM-nya, ini RPM-nya, speedometer jalan atau tidak. Ini kebetulan semuanya jalan, termasuk suhunya juga jalan semuanya, termasuk injekan remnya. Kalau di rem juga ini nyala bagian sininya,
bagian lampu belakangnya ya nyala. Nah jadi gitu, cek semuanya kelistrikannya normal atau tidak, terus starter juga saya alhamdulillah nyala. Pokoknya semua nyala ya, karena kan di motor Thailand ini dia tidak ada selaan ya, kecuali pesaingnya Minerva. Itu yang bikin jatuh harga dari CBR. Oke, itu tips yang kedua ya. Yang ketiga yaitu bagian mesin guys. Jadi buat kalian yang mau meminang CBR Thailand ini, lihat bagian mesinnya, lihat ada kebocoran atau tidak, lihat juga bagian sini-sini ya nih sambungannya, sini ada yang rembes atau tidak, lihat bagian radiatornya bocor atau tidak. Nah terus lihat juga ada bekas oli atau tidak di bagian bawah mesin sini nih, bagian mesin sini bersih atau tidak dia sini nih. Terus lihat juga di sananya bersih atau tidak. Dan ini kebetulan motornya sangat perawatan ya dari orang sebelumnya, dan saya dapat dari orang yang memang tangan pertama ya. Jadi ntar saya pindah dulu. Nah ini kebetulan saya oliin bagian koplingnya, jadi agak sedikit ada minyak oli ya. Bagian sini kita cek ada rembes atau tidak, dan terutama bagian ini ya, ini bagian air radiator masuk ya di sini. Nah ini juga dicek nih seal mekaniknya jebol atau tidak. Kalau jebol, biasanya seal mekaniknya kalau jebol dia akan bagian sini tuh ada oli atau air radiatornya keluar ya dari selang itu ya. Situ ada selang tuh. Nah itu juga dicek, takutnya dia bocor. Kalau bocor ya pasti harus ganti seal mekanik ini. Dan tenang saja, spare partnya CBR Thailand ini banyak mengadopsi dari Tiger, dari CS1, terus ya banyak lah dari motor-motor Honda lainnya yang pas di mesin ini. Jangan takut, pokoknya spare partnya bisa disubstitusi ya. Nah itu tips ketiga dari saya, yaitu cek bagian mesin. Pokoknya cek teliti dan juga cek bagian misalkan dinyalain motornya, geber aja yang kencang, geber aja sekencang mungkin. Kita lihat dia bakal ngebul putih atau hitam. Kalau hitam berarti kotor, kalau putih ya berarti indikasinya antara ring seher sama seal pad, atau mungkin bagian boringannya sudah ada yang baret. Oke, jadi gitu aja. Cek juga ya mesinnya ya, bagian mesinnya. Pokoknya cek teliti yang dari radiator, dari seal-sealnya, semuanya cek dari mesinnya. Kalau memang ada suara yang aneh di bagian mesin, ya bisa bisa dibenerin juga, ataupun ya jangan dipilih motor itu, karena kita kan mau nyari motor yang benar-benar sehat ya. Jadi kalau bisa sesempurna mungkin. Oke, yang keempat, cek bagian rangka. Nih dia nih rangkanya. CBR Old ini sudah memakai rangka delta box ya guys ya. Nih delta box ini. Nah delta box ini kita cek juga karena bagiannya ada yang sedikit bukan sedikit sih, bahkan ada yang kropos ya. Nah dicek bagian dalam sini, pokoknya di dalam sini nih dicek dia kropos atau tidak. Lalu bagian armnya dicek dia ada yang karatan atau tidak. Kalau misalkan ada yang karatan atau bahkan sampai yang kropos, kalau cuma karatan mungkin diamplas lalu dicat lagi ya. Kalau misalkan kropos ya jelas, karena kan biayanya juga cukup mahal ya untuk merepair ya kan bagian rangka ini. Jadi kalau bisa tolong diperhatikan bagian rangka, dicek di segala mungkin, pokoknya dibongkar. Harusnya dibongkar ya, udah tahu dalaman dari delta box ini ya, dari rangka ini dicek bagian dalam sini apakah dia karatan atau memang sudah ada yang kropos. Nah selanjutnya setelah tadi rangka, cek bagian tangki guys, atau bodi semuanya nih, bodi semuanya kita cekin ya kan, karena motor ini sudah lama dan sudah termakan usia juga ya. Jadi kita cek bodinya apakah klaim-klaimannya masih ada, apa yang sudah ada yang sudah patah. Terus cek bagian tangki, karena kan tangki dia kita intip saja di sini, takutnya ada yang bocor, dirabas saja seperti ini. Pokoknya cek bagian pinggir-pinggir sini, kiri kanannya dicek pakai tangan. Kalau memang ada yang bocor, solusinya antara ganti tangki, cuma kalau ganti tangki mungkin baru mungkin sudah tidak ada ya, mungkin ya bodi juga sudah tidak ada ya baru, karena motor ini sudah disuntik mati ya, jadi agak susah mencari bodinya. Kalau bagian mesin sih agak gampang, kalau bodinya agak susah, jadi mungkin nyari copotan juga agak mahal barang-barangnya. Kalau tangki mungkin diakalin dengan
ya kalau memang berani ngelas dilas atau ditembel. Kalau saran saya sih mending di las aja ya. Jadi cek bagian body apa aja nih yang bodinya yang memang dicek. Kalau misalkan hanya lecet sedikit wajar, nggak apa-apa, nggak masalah, bisa di repair lagi, bisa dicat ulang. Nyari strippingnya juga KW banyak, tinggal di pernis lagi aja. Itu hanya masalah teknis ya. Pokoknya itu ya, bodinya dicek satu-satu ada yang pecah atau tidak, terus klemannya masih ada tidak, terus bagian tangki ada yang karatan enggak. Kalau misalkan ada yang enggak, kalau misalkan belum ada karatan di bagian bawah ya langsung dicat aja lah, atau ditimpa pernis atau gimana lah, pokoknya supaya karatnya itu hilang ya guys ya, tidak timbul maksudnya. Oke, itu bagian body. Lanjut kita lari ke bagian stang guys, ini dia. Nah kita lihat bagian stang atau bagian komstir lah, bagian sok depan ini. Kalau dia bunyi ada bunyi stuck di bagian, pokoknya bagian sini atau bagian manapun, itu diperhatikan karena itu bisa jadi komstirnya sudah kena, ataupun nanti kita boncengan berdua lah sama teman, terus ya lepas tangan lah, coba terus dia larinya ke kiri atau ke kanan. Kalau misalkan lari ke kiri dan ke kanan, itu menandakan motor itu bekas crash ya. Jadi bodinya itu atau rangkanya itu tidak center lagi ya. Jadi seperti itu. Dicek juga bagian ininya. Terus juga dicek juga tuh bagian seal shocknya bocor atau tidak. Biasanya itu bocor seal shocknya ini. Kalau seal shock ini dia bisa menggunakan Tiger. Dia ukuran shocknya ini 31, jadi bisa menggunakan seal shock Tiger ya guys ya. Nah jadi itu ya, jadi itu bagian shock nih ya. Jadi tolong diperhatikan juga, karena motor lama itu kan sudah dari tangan ke tangan ya. Kalau alhamdulillahnya ini saya dapat motor memang dari tangan pertama langsung. Jadi saya sudah cek semua bagiannya, alhamdulillah. Minusnya di sini hanya bagian bodi aja lah, wajar lah. Mesin halus banget, kelistrikan semua nyala, pajak semua nyala, pajak juga baru ganti plat juga. Jadi alhamdulillah saya dapat motor ini. Ya, beginilah kondisi keadaannya. Paling tinggal saya repair dikit. Terus mungkin saya bakal cat ulang lah ya. Jadi kelihatan keren lagi. Biar kelihatan muda lagi. Oke guys, jadi itu aja tips dari saya untuk memilih CBR Old ini. Jadi buat kalian semua yang pengen meminang CBR Old Thailand ini versi saya ya. Jadi ini versi saya. Jadi saya sudah ngasih tipsnya. Jadi tolong simak ya videonya. Jadi kalau buat anda semua yang mau meminang CBR Old Thailand ini, monggo saksikan video saya. Tapi ini sekali lagi ini versi saya guys ya. Kalau misalkan ada versi lainnya, monggo ditulis di komen di YouTube saya. Jadi biar saya tambah ilmu juga. Oke, jadi gitu aja tips memilih CBR Old. Jadi biar paham ya guys ya, biar tidak ketipu juga. Karena kita kan mau nyari motor yang memang langsung digas, terus juga langsung bisa dipakai ya. Jadi tidak terlalu banyak spare part yang diganti. Memang motor tua itu beberapa memang harus diganti ya. Cuman kalau kita dapatnya yang zonk parah kan, apalagi kita nggak ada duit kan, ya mau nggak mau ya harus ganti. Makanya kita harus teliti dalam memilih motor CBR Old ini. Oke, gitu aja. Salam CBR Old.